Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Ibu Yufi Dharma Putri, masih dalam pembahasan P5 Suara Demokrasi, yaitu pemilihan OSIS. Kali ini materi kita tentang sistem demokrasi dan pemilu di Indonesia. Tonton terus sampai habis ya. Sistem demokrasi itu seperti apa? Ya, sistem politik yang kompetitif yang di dalamnya terdapat persaingan antara para pemimpin dan organisasi-organisasi dalam menjabarkan alternatif-alternatif kebijakan publik. Sehingga publik dapat turut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Sistem demokrasi terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, demokrasi dalam pandangan para pendiri bangsa Indonesia, lebih ke sosial demokrasi, di mana sistem yang mengakar pada nilai-nilai kemasyarakatan. Kedua, demokrasi parlementer, sistem pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Ketiga, demokrasi terpimpin presiden menjadi poros segala keputusan pemerintahan. Presiden mengangkat sendiri anggota DPR yang seharusnya dipilih melalui pemilu. Keempat, demokrasi Orde Baru atau demokrasi Pancasila. Era demokrasi Pancasila diawali dengan suatu peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Demokrasi terpimpin di masa Soeharto pun tumbang digantikan menjadi demokrasi Orde Baru atau demokrasi Pancasila di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto berdasarkan Surat Perintah 11 Maret yang selalu kita sebut Super Semar. Pada masa ini diselenggarakan pemilihan anggota legislatif, tapi terjadi tidak adil. Terdapat partai dari 77 partai menjadi 3 partai. Golkar selalu keluar menjadi pemenang dan Soeharto kesekian kalinya menjadi presiden. Masa ini merebaknya KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menimbulkan kemiskinan. Akibatnya muncul kelompok anti Soeharto. Terjadilah aksi demonstrasi besar-besaran. Presiden Soeharto menyatakan mundur pada tanggal 21 Mei 1998. Yang kelima, era reformasi. Perpindahan kekuasaan Presiden Soeharto kepada B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Tahap ini adalah tantangan terbesar untuk membangkitkan ekonomi rakyatnya. Demokrasi pun mulai stabil, cakupan pemilu ikut berkembang. Yang dulu hanya untuk pemilihan legislatif, sekarang ditambah pemilihan presiden dan wakilnya pertama kali tahun 2004. Pemilu di Indonesia. Presiden dipilih melalui pemilihan umum. Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Sistem pemilu di Indonesia. Sistem pemilu di Indonesia ada 2 macam. Yang pertama, sistem distrik. Kedua, sistem proporsional. Sistem distrik adalah satu daerah pemilihan hanya mewakili satu wakil. Contoh, pemilihan DPD RI. Dipilih 4 wakil setiap provinsi. Maka suara yang terbanyak dialah pemenang dan duduk di bangku sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Sistem proporsional, yaitu tiap partai politik mendapat kursi sesuai dengan jumlah suara yang didapat. Contoh, pemilihan DPR RI dan DPRD.
Partai yang mendapatkan suara terbanyak akan mendapatkan jumlah kursi lebih banyak. Penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum. Pemilu yang diadakan setiap 5 tahun sekali ini diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Peserta pemilu adalah partai-partai politik. Penyelenggara pemilu berdasarkan asas Luberjurdil yang singkatan dari L yaitu langsung, di mana pemilihan memberikan suaranya secara langsung. U untuk umum, maksudnya setiap warga yang berusia minimal 17 tahun. B yaitu bebas. Maksudnya, bebas memilih dan memberikan suaranya tanpa dipaksa. R. Rahasia, yaitu suara diberikan hanya diketahui oleh diri sendiri. Jur, artinya jujur. Maksudnya, semua penyelenggara, peserta, dan pemilih bersikap jujur. Dil adalah adil. Maksudnya, peserta dan pemilihan diperlakukan sama dan bebas dari kecurangan. Selanjutnya, tata cara pelaksanaan pemilu, yaitu 1. Usia 17 dan memiliki KTP. 2. Di hari pelaksanaan, pemilih datang ke TPS dan melakukan pendaftaran. Ketiga, pemilih mendapatkan kertas suara dan langsung ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Keempat, pemilih memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara. Kelima, pemilih mencelupkan jarinya ke tinta tanda sudah memilih. Terima kasih. Sampai sini materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.